Assalamualaikum, jumpa lagi ya Besti. Itu tadi sekilas gambaran kerjaan yang lagi kita pegang saat ini. Setelah acara dembul-dembul beres, kita dapat hasil yang seperti ini. Bagian bawah coba dibikin ada brindul gitu apa? Kasar-kasar biar kayak orisinil. Terus habis gitu dikasih epoksi ini auto glue PR4300 biar cepet kering. Proses nembak catnya seperti apa? Clear code-nya seperti apa? Kita obrolin lebih lanjut yuk. Oke lanjut, untuk acara ngecatnya kali ini kita pas lagi malam hari ya. Terus cat yang dipakai ini cat PU hasil ngoplos di toko deket sini, pakai racikan model campur sari. Jadi banyak merek dicampur sampai akhirnya ketemu warna yang diinginkan. Nah, thinner yang kita pilih kali ini Auto Glue Fast Thinner. Kenapa pilih yang ini? Karena satu, kita waktu nembak sekitaran jam 8 atau jam setengah 9 malam dengan kondisi cuaca kering alias tidak ada hujan sebelum waktu kita aplikasi. Jadi pas kita nembak panel ini meskipun malam udara terasa hot ngono Besti, sampai aku kemeringet. Karenanya kita pakai thinnernya yang cenderung cepet kering, tapi tetap pakai thinner yang kualitasnya cukup bagus ya. Kalau thinner terlalu cepet kering dengan kualitas yang kurang bagus, biasanya kandungan air di dalam thinner tersebut relatif cukup tinggi. Dengan kandungan air yang cukup tinggi, nanti waktu kita pakai untuk nembak cat akan resiko muncul bintik-bintik kayak gelembung air gitu. Oh ya, thinnernya tadi kita kasih kisaran 80-90% dan ternyata waktu kita tembakkan ini cat dengan kombinasi thinner sekitaran 80-90% tersebut relatif cukup encer, hingga waktu kita tembak selapis layang gitu masih kelihatan banget epoksinya. Entah karena ini sebenarnya epoksinya salah warna ya. Idealnya sih warna grey begini, epoksinya ya warna abu-abu ya. Tapi karena kita lagi nggak ada stok epoksi warna grey yang cukup cepet kering, terpaksa kita pakai yang PR4300 ini yang dia cenderung putih arah warna epoksinya. Ya ndak apa-apa, daripada kita kasih epoksi yang NC dengan tanpa ada nginep, biasanya nanti akan absorb berlebih karena epoksi kurang kering banget. Jadi kita nembak epoksi ya sekitaran jam 3 atau jam 4 sore, dan setelah itu kita tunggu kering, amplas-amplas masing-masing, siap tembak cat sekitaran jam setengah 9 malam. Nah, kemudian yang patut diingat kalau ketemu warna grey macam punyanya City Hatchback ini, dia mirip-mirip dengan warna grey Innova Ribbon. Teman-teman mesti pahami betul karakter catnya, termasuk salah satunya rasio thinner yang paling maknyus, dalam artian jangan sampai catnya terlalu kental. Kalau catnya terlalu kental, nanti waktu ditembakkan biasanya cenderung kering hasil tembakannya. Kalau tembakannya terlalu kering, warna-warna begini dari pengalaman yang sudah kita jalani ya, kita beberapa kali gagal. Jadi gagalnya itu hasil tembakan warnanya cenderung lebih cerah, metaliknya cenderung lebih nonjol. Ternyata gara-gara catnya terlalu kental hingga hasil tembakan catnya cenderung kering. Jadi metaliknya numpang di area paling luar dari cat yang kita tembakkan. Karenanya dari awal kita coba kasih thinnernya langsung di kisaran 80-90%. Ya meskipun ternyata agak keenceran ya waktu kita kasih ini cat dengan rasio thinner segitu, tapi tidak apa-apa. Lebih baik terlalu encer atau sedikit lebih encer daripada kita ngeracik cat terlalu kental untuk warna grey begini. Karena sekali lagi ini warna
masuk kategori technical buat kami ya, untuk dapat matching colornya, untuk dapat warna yang seirama dengan yang ada di body. Jadi meskipun hasil racikan warnanya cukup cocok, cukup matching, tapi kalau teknis aplikasinya, kemudian cara ngeracik catnya kurang tepat, akan bisa tampil lebih terang atau bisa tampil lebih gelap. Ketika kita nembaknya terlalu kering karena entah terlalu tinggi pressure, entah terlalu jauh jarak tembak, atau karena racikan cat yang terlalu kental, biasanya warna grey begini dia akan cenderung tampil lebih cerah. Gara-gara butiran metalik yang cerahnya numpang di area paling luar. Sebaliknya kalau kita nembaknya terlalu basah atau racikan catnya terlalu encer, kemudian presurnya juga terlalu rendah hingga hasil tembakan sekali lagi terlalu basah, warna begini akan tampil cenderung lebih gelap. Jadi kalau ketemu warna grey begini, kita akan selalu memperhatikan dua hal tersebut. Pertama, racikan catnya, thinnernya kita cari yang paling ideal. Kemudian main pressure di spray gunnya atau setting spray gunnya. Ada yang ketinggalan, satu lagi teknis aplikasinya. Oke. Ngobrol thinnernya sudah ya Besti. Sekarang ngobrol tentang teknis aplikasinya. Spray gun yang kita pakai ini si SATA 5000 HVLP WSB. Kenapa pilih yang ini? Karena ini spray gun kalau untuk nembak warna-warna begini enak banget. Enaknya gimana? Karena karakter hasil tembakan si 5000 WSB ini cenderung tipis. Jadi kalaupun misal di lapis awal kita ada miss, kita ada kurang perfect hasil tembakannya, karena hasil tembakannya cenderung tipis, jadi akan bisa dikoreksi di lapis berikutnya. Kemudian yang kedua, setting spray gunnya. Dari awal kita hanya buka jarum sekitaran 1 ulir saja. Rencananya nanti kalau pakai 1 ulir sudah ketemu feel-nya, sudah ketemu penjiwaannya. Mungkin di lapis-lapis akhir kita akan coba kasih jarumnya dibuka lebih banyak, tapi tidak banyak banget, palingan di 1/4 ulir. Kemudian pressure di lapis awal tadi kita tidak berani langsung kasih pressure di atas 1,4 bar, kita hanya main di kisaran 1,3 1,2. Kenapa main segitu? Karena dari pengalaman yang sudah si 5000 WSB ini, kalau dipakai untuk acara nambal sulam, dia nyaman banget, enak banget ketika dikasih pressure di kisaran 1,3 1,2 bar, ya maksimal 1,4 lah. Tapi dengan kombinasi jarum hanya dibuka 1 ulir saja, kita kasih presurnya tidak sampai 1,4. Tadi teman-teman bisa lihat kalau diteliti gitu, dipentelengi ya Besti. Nah, waktu kita ngeset spray gun ya main pressure di kisaran 1,2 maksimal 1,3 bar. Oh ya, pattern tetap kita buka pol. Jadi pattern dibuka pol, pressure main sekitaran 1,2 sampai 1,3 bar. Tapi jarum tidak kita kasih full wide open seperti yang biasanya. Kita hanya kasih buka sekitaran 1 ulir saja dari kondisi nutup pol. Kemudian cara nembaknya. Dari awal kita nembak diusahakan tidak basah kuyup, tapi juga tidak disawur yang model kering banget. Kenapa? Karena sekali lagi warna ini tricky banget, alias butuh trik, butuh perlakuan yang cocok, yang tepat untuk bisa dapat hasil tembakan yang matching colornya masuk kategori ciamik alias bagus. Seperti yang teman-teman lihat, akhirnya proses nembak cat sudah selesai. Selamat, kita dapat hasil seperti yang tadi dengan proses seperti yang sudah kita sampaikan. Kombinasi thinner yang oke, yang tepat berdasarkan cuaca dan cara aplikasinya, rasionya, kemudian juga setting spray gun beserta cara nembaknya. Begitu urusan cat beres, kita bisa lanjut untuk nembak clear coat.
setelah kita tunggu ya sekitaran 20 menit ya, karena kondisi pas aplikasi malam hari. Jadi cat yang kita tembakkan butuh untuk kering ideal. Kalau siang mungkin jeda 10 menit, 15 menit di kondisi cuaca terik kita sudah berani untuk lanjut nembak clear coat. Tapi kalau kondisi malam ya kita nunggu lebih lama lagi. Tujuannya biar tidak sampai absorb clear coatnya di keesokan hari gara-gara cat yang kita tembak belum kering ideal. Oke. Untuk clear coat kita pakai si Autoglue 2080. Kenapa pakai yang ini? Masuk kategori clear HS dari jajaran produk Pacific Paint atau clear HS dari Autoglue. Karena ini kendaraan masih baru banget. Kemudian yang kami lihat clear bawaan pabrik dia terlihat cukup basah, cukup kinclong. Karenanya kita butuh produk yang bisa mengimbangi kualitas cat atau clear yang bawaan pabrik. Kita butuh clear yang kinclongnya oke, kemudian dagingnya juga oke. Ini salah satu alasan kenapa kita pilih si Autoglue 2080 untuk eksekusi saudara City Hatchback kali ini. Tinernya kita pakai yang PU thinner, bukan yang slow. Kenapa? Karena cuaca malam coy. Nanti kalau kita kasih yang slow takutnya malah terlalu becek, terlalu basah kuyup, karena ini clear coatnya dari bawaan layar sudah relatif cukup lambat kering. Untuk thinner kita kasih sekitaran 15 maksimal 20%. Kemudian untuk spray gun kali ini kita pakai si SATA 3000 RP nozzle 1,4. Setting kita kasih full wide open, patternnya dibuka pol, jarumnya dibuka pol, dan pressure kita main di kisaran 1,8 bar. Kenapa pakai pressure hanya 1,8 bar? Padahal si 3000 RP ini anjuran dari SATA working pressure-nya di 2,5 bar. Karena dari pengalaman yang sudah kombinasi clear si Autoglue 2080 dengan rasio thinner 15-20%, kemudian kita aplikasi di suhu malam hari begini, di cuaca malam begini, dengan kombinasi setting spray gun seperti itu dan cara aplikasi yang sudah biasa kita jalani, akan bisa dapat hasil tembakan yang jerukannya mirip-mirip dengan orisinil kendaraan. Jadi kalau di acara nembak panel mobil begini, salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana kita bisa dapat hasil clear coat yang cukup kinclong tapi juga harus tetap ada jerukannya. Kalau ngomong clear coat, kalau ngomong cat, kita ada tantangan untuk bagaimana sambungan cat yang baru dengan yang lama harus terlihat rapi hingga tidak terlihat jomplang warnanya, tidak terlihat beda. Meskipun hasil ngoplos tetap akan ada beda meski sedikit-sedikit. Nah, jadi banyak halangan, rintangan, siluman menghadang kalau acara ngesol begini ya Besti. Nah, jadi yang kami sampaikan ini mengenai pressure main sekitaran 1,8 bar ini belum tentu cocok untuk teman-teman. Kenapa? Karena cara nembaknya mungkin beda dengan kami, spray gun yang dipakai mungkin beda dengan kami, suhu di area teman-teman juga sangat mungkin beda dengan suhu di area kami. Jadi ini sekedar panduan, sekedar cerita sharing dari pengalaman yang sudah kita jalani. Ternyata dengan cara begini kita akan bisa dapat hasil yang relatif layak konsumsi, yang relatif cukup optimal dan ideal. Untuk acara nembak clear coatnya, di awal tadi kita kasih shower di area yang kita tembak cat. Kemudian tanpa jeda kita tembak cukup basah di seluruh panel. Setelah itu kita tunggu ya kisaran 3-5 menit lah maksimal. Terus kita tembak lapis terakhir di seluruh area panel. Cara nembaknya tidak seperti biasanya. Kita tidak pakai jarak yang super dekat, kemudian tidak pakai overlap yang super rapat dan ritme yang
cukup cepat, enggak. Kali ini kita kasih jarak yang lumayan agak jauh ya. Kalau biasanya kita nembak di sekitaran 10-12 cm, ini mungkin pakai sekitaran 15 cm. Kemudian ritmenya juga enggak cepet banget, overlapnya juga enggak rapet banget. Tujuannya biar hasil tembakan clear cut-nya tetap ada muncul jerukan, tapi tidak sampai terlalu besar jerukannya. Karena kita sudah anti sisapi pakai pressure 1,8. Kalau pakai sisata 5500 kita hanya akan pakai pressure di kisaran 1,4-1,5 bar. Karena si 5500 anjuran dokter dari pabriknya working pressure ideal ada di 2 bar. Jadi kalau dengan cara tembak kita kurangi pressurnya jadi sekitaran 1,4-1,5 pakai sisata 5500 akan sudah ketemu. Kalau si 3000 ini, sisata 3000 Rp anjuran dari SATA main 2,5 bar pressure idealnya. Ketika kita turunkan di sekitaran 1,8 akan sudah bisa dapat jerukan ala-ala orisinil. Dari perjuangan yang bertubi-tubi akhirnya kita dapat hasil seperti ini ya Besti. Alhamdulillah secara umum sudah layak konsumsi. Warnanya sudah ya ndak sampai kelihatan jomplang, dan ketika keesokan hari setelah kita koreksi mungkin ada 1-2 serangan pasukan planet Namek yang nempel atau ada kotoran yang nempel dan kita finishing dengan dipoles-poles, waktu kendaraan diambil, alhamdulillah ndak sampai ada kejadian komplain. Jadi ownernya sudah senyum bahagia, kita pun juga senyum bahagia. Kenapa? Karena bayaran. Terus yo iso ndang ngopi karo ngremus gorengan. Ngono lho coy. Oke, sekian dulu sekian dulu sharing cerita ngalor ngidul kali ini ya Besti, tentang perjuangan kami waktu dapat kerjaan ngesol nambal sulam warna si City Hatchback ini. Salah satu warna yang menurut kami butuh perhatian khusus, butuh trik khusus. Ya pokoknya seperti yang sudah kita ceritakan tadi, warna abu-abu yang butuh perjuangan banget. Oke, semoga pada lancar berkah segala urusan. Semoga diberi umur yang berkah dan manfaat. Sekian dulu perjumpaan kali ini. Mohon maaf kami masih banyak kurang lebihnya. Jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.